warnanya itu semakin gelap itu semakin harganya tinggi. Biasanya yang jarang di pasaran tuh bunganya juga bagus-bagus, Mas. Oh gitu? Satu batangnya. Satu batangnya? Itu ya 15. Satu batangnya 15 juta. Karena mereka merasa bahwa anggrek itu tanaman hias yang tanganan. Artinya tidak setiap orang itu bisa menanam. Jadi sebenarnya anggrek itu tanaman yang sebetulnya gampang dan dia tingkat survive-nya tuh tanaman paling tinggi. Jadi ketika dia mau mati, dia berusaha hidup dengan cara dia mengeluarkan anakan di keki. Kebiasaan yang salah mungkin untuk para pemula itu biasanya menanam anggrek, anggreknya itu dikubur. Ini kalau dijual sekarang berapa nih? Kalau yang ini karena variannya bunganya gelap, sudah pasti gelap, itu ya mungkin bisa di atas 7,5 sampai 10. Dia anggrek kan tidak bisa dibibitkan sembarangan, harus lewat lab. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya Agung PW. Hari ini saya ada di Pajangan, Bantul, nggak jauh dari Gua Selarong. Saya sedang berada di rumah seorang kawan. Dia itu bukan hanya dikenal sebagai orang yang jualan anggrek, tapi lebih dari itu, dia itu pemulia anggrek. Ya, ada lebih dari 50 jenis anggrek yang dihasilkan, yang sekarang itu terdata atau diakui secara internasional. Kita akan ngobrol, kita akan cari tahu tentang anggrek-anggreknya. Bahkan dia itu pernah punya anggrek yang ditawar seharga Honda Jazz, tapi kemudian mati. Ya, Mas Riksi. Ya Mas. Selamat pagi. Pagi. Namanya bener Riksi kan? Iya. Saya sering keliru-keliru dan saya yakin bukan hanya saya. Banyak Mas. Banyak kan? Banyak manggilnya banget. Mas Riki loh. Rizky ya, Riksi. Iya, Nah, Riksi. Sobat Culture, Mas Riksi ini usianya itu belum 30 ya. Sudah lulus S2 barusan ya Mas ya? Iya, 2023. 2023 lulus S2, dia pendidikannya, background pendidikannya itu S1 pemuliaan tanaman, Fakultas Pertanian. Oke, S2-nya? S2-nya sama, pemuliaan tanaman juga, Fakultas Pertanian juga. Nah, apakah itu yang mendasari Mas Riksi itu kemudian suka dengan anggrek? Enggak sih, kalau dulu anggrek itu ya awalnya karena hobi sih. Karena hobi? Masuk Fakultas Pertanian itu dulu ya karena masuk aja, mau pemulihan tanaman aja gitu. Berarti sebelumnya sudah suka anggrek? Sudah, cuman ya sebatas suka aja. Masih belum sampai hobi banget, itu belum, cuman suka aja. Oke, terus titik baliknya nih, turning point yang dari sekedar suka, terus kemudian sekarang jualan? Awalnya karena kerja lapangan, waktu semester 4 itu. Itu kan dulu kerja lapangannya kebetulan di nursery anggrek. Dari situ mulai menggali loh, kok ternyata di anggrek kayaknya enak nih. Dan jadi kayak menambah wawasan juga waktu kerja lapangan itu. Oke, karena melihat ada peluang cuannya ya. Iya. Sobat Culture kalau ingin tahu ya, anggrek-anggrek di tempat Mas Riksi ini adalah anggrek yang kelas koleksi. Ya, jadi dia itu jenis spatula atau keriting ya? Iya, Dendrobium spatulata yang warnanya itu semakin gelap itu semakin harganya tinggi. Iya kan Mas? Iya. Nah, kenapa memilih anggrek-anggrek dengan katakanlah ya, yang harganya itu mahal lah, kelas koleksi. Kenapa nggak anggrek-anggrek yang anggrek sejuta umat lah katanya. Maksudnya kalau mau jualan kan gampang lepasnya. Dendro, anggrek bulan gitu ya. Kalau itu sih karena mungkin awalnya karena melihat potensi anggrek-anggrek yang dibilang istilahnya dalam tanda kutip langka dan jarang di pasaran itu penjualnya waktu itu masih kurang terlalu banyak. Jadi saingan bisnisnya masih ya 1, 2, 3 ya sedikit lah, belum terlalu banyak. Dan juga biasanya yang jarang di pasaran tuh bunganya juga bagus-bagus Mas. Oh gitu. Itu yang kemudian banyak dicari. Iya, karena bunganya bagus, terus harganya relatif stabil. Oke, nah bisa buat investasi juga itu. Soal investasi. Iya. Nah,
bisa ditunjukkan nggak Mas, anggrek yang sekiranya itu buat orang Jogja, ya, yang UMR-nya Jogja itu mikir kalau beli Mas? Ada nggak yang di sini harganya itu paling mahal lah gitu kan? Kalau paling mahal nanti di belakang ada kali ya. Cuman di sini juga ada sih. Ini? Yang ini salah satunya. Ini namanya Dendrobium Tricolor Star yang warnanya putih ini. Oke, Putih Tricolor Star. Tricolor Star. Ini hasil silangan jenengan atau Enggak, bukan? ini jadi silangan, ya salah satu silangan lama. Tapi sangat jarang di pasaran. Hampir mungkin nggak ada yang punya kayak gitu. Oke, berapa kalau ini? Kalau ini sih kemarin sudah dipesan orang. Oh, sudah dipesan orang. Jualnya splitan. Enggak semua. Oh. Jadi anggrek itu bisa dijualnya secara split, jadi dipotong di bagian bawahnya, nanti dijual per batang atau 2 batang itu bisa. Ini berapa per batangnya? Kalau ini kemarin di indennya 3,5 juta. 3,5 juta. Ya. Itu 2 batang. 2 batang. Berarti satunya 1,5. Ya, sekitar sekitar lah. Lebih tinggi dari UMR Jogja. Jadi ini tadi, jadi bisa investasi karena dia kan berarti akan menambah terus ya. Iya, kalau dendro kan dia jenisnya gampang beranak. Nah, dari gampang beranak itu kan nanti kalau misalnya dia udah besar, bisa di split, dipotong itu, bisa dijual belikan. Oke, kita sambil jalan, sambil saya diperlihatkan jenis anggrek-anggrek koleksinya, Mas Riksi. Nah, di kebun ini itu ada anggrek apa saja? Terus mungkin teman-teman yang belum tahu anggrek itu ya, apa sih istimewanya anggrek sampai kemudian harganya itu bisa mahal? Ya kalau di sini sih, aku sih lebih prefernya karena di... Sambil jalan ke sana Mas, saya pengen lihat yang tadi katanya mahal itu. Jadi kalau di sini sih 95% aku menanamnya Dendrobium yang spatulata ini. Karena dia selain cuannya gede, itu dia karakter bunganya itu dia awet. Bunganya awet. Iya. Terus variasi bunganya juga banyak kalau Dendrobium yang spatulata itu. Oke. Ini bisa. Ini juga. Ini juga warnanya lumayan lebih terang, terus ini lebih smooth ya. Oke, itu yang di sana itu yang ini ya. Oh, itu ada yang berbunga juga. Oke. Nah, tadi kembali karena dia warna bisa warnanya itu bisa bermacam-macam. Selain itu apa lagi? Selain itu ya karena Dendrobium keritingan ini punya apa ya, nilai jualnya itu sendiri sih tadi. Nilai jualnya itu ya lumayan. Kalau apalagi yang di pasaran jarang, itu harganya bisa relatif stabil dengan harga yang mungkin bahkan bisa investasi lebih naik lagi harganya nanti. Ya, nah kan tanaman hias itu kan model bisnis yang ya kemarin itu kita tahu lah. Ada jenis-jenis tanaman tertentu yang bisa digoreng, harganya itu bisa ini, tapi kemudian dia bisa massal terus kemudian harganya murah. Nah, setahu saya anggrek itu ya, saya mulai melihara anggrek kan juga lebih dari 15 tahun yang lalu tuh. Ya, harganya itu ya stabil gitu kan. Dia enggak tinggi banget tapi masih stabil. Itu kenapa? Ya karena di anggrek itu dia pertumbuhannya kalau bisa dibilang di budidaya itu juga waktunya cukup lama dari proses penyilangan, terus nanti dibotolin, pembotolan itu di lab, kemudian nanti aklim, sampai jadi bibit, sampai dewasa itu perlu waktu yang lumayan. Berapa lama sekitar itu? Kalau dari nyilang sendiri aja itu udah untuk dari nyilang sampai berbuah itu udah kalau dendro 3-4 bulan. Oke. Kemudian nanti dibotol, kemungkinan bisa sampai 9-12 bulan. Terus di bibitnya, untuk jadi bibit dari botol ke bibit, itu dia perlu waktu 6-8 bulan. Itu baru bibit sampai usia remaja? Iya, enggak, baru sampai bibitnya aja. Bibitnya aja? Bibitnya aja, terus habis bibit ke remaja, itu nanti dia paling mungkin perlu waktu sekitar 3-6 bulan. 3-6 bulan, oke. Terus nanti sampai dewasa. Itu sekitar 6-8 bulan. Itu berbunga. Udah paling cepat. Itu berbunga ya? Berbunga paling cepat. Berarti sekitar 4 tahunan lah ya? Iya, mungkin kalau dari menyilangkan itu ya? 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Itu yang membuat kenapa anggrek itu harganya stabil. Karena dan juga prosesnya. Terutama prosesnya kan dia anggrek kan tidak bisa dibibitkan sembarangan. Harus lewat lab, lewat botol. Kalau tadi yang botolan itu harus pakai lab, bisa pakai split, tapi pasti hasilnya kan terbatas kan ya? Iya, tidak bisa tidak bisa massal. Tidak bisa massal. Nah, tadi mana koleksi yang tadi katanya mahal? Ini salah satunya ini. Ini salah satunya ini. Ini apa namanya? Ini silanganku sendiri kalau ini. Silangan sendiri? Iya, apa namanya? Namanya Dendrobium nirbaya.
Dendrobium Nirbaya. nirbaya. Ambil Ini nama dari Pelengkung Gading Nirbaya. Pelengkung Gading Iya. yang sekarang ditutup ya. Iya. Ya, ini dulu disilangkan tahun berapa, Mas? Ini nyilanginnya sekitar tahun 2020 atau 21 itu. 2020. 21. Ini yang saya di rumah bukan ini ya? Kayaknya sih ini. Ini ya, kayaknya ya. ini. Saya itu punya, cuma ya yang beli sekitar tahun-tahun itu Iya, ya. sekitar itu Dengan COVID itu. COVID itu, terus kemudian saya split gitu kan. Nah, saya cuma lupa ininya apa namanya itu hilang. Tapi yang jelas itu hasil dari silangan Mas Riksi. Ini kalau dijual sekarang berapa nih? Kalau yang ini karena variannya bunganya gelap, Ya. sudah pasti gelap. Itu ya mungkin bisa di atas 7,5 sampai 10. 7,5 sampai 10 segini satu pot. Iya, satu pot utuh. Satu pot utuh ya, Sobat Culture. Ada lagi yang lebih mahal. Saya tadi ditunjukkan itu yang tingginya 3 meter ya. Iya. Itu tadi apa namanya? Itu Dendrobium Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ya. Satu bulbnya lumayan harganya. Dapatnya satu batangnya. Satu batangnya. Itu ya 15. Satu batangnya 15 juta. Berarti karena saya tadi lihat ada 2 batang ya. Iya. Itu 30 juta. Itu baru kelihatannya Mas ya? Itu dapatnya. Dapatnya baru ya? Iya, dapatnya ya belum lama, paling ya berapa ya? Baru setahunan ya kalau yang ini. Baru setahunan ya? Baru setahunan, dia belum nambah apa namanya? Anakan itu. Nah, yang Honda Jazz, yang cerita Honda Jazz itu gimana Mas? Dulu itu ceritanya pas zaman sebelum COVID. Itu kan dulu tanamannya salah satu apa ya? Waktu itu spesies namanya Dendrobium cochleodes red. Terus dia tanaman itu belum banyak lah waktu itu, masih belum ada yang jual itu kasarannya kayak gitu. Terus dia tingginya 3 meter. Itu kan cochleodes kalau biasanya kebanyakan di pasaran kalau misalnya ada yang jual itu paling 1 meter, mentok di 1,5-2 meter lah. Itu 3 meter. Dan dia ada sekitar 20-30 batang itu. Terus dia daunnya ternyata karakternya variegata semua. Itu yang membuat mahal lagi ya? Iya. Terus kemudian ditawar? Nggak dilepas? Nggak dilepas, terus COVID. Terus waktu itu sakit. Yang punya sakit anggreknya ikut sakit. Untungnya. Yang punya sehat, kasihan sekarang. Yang punya sehat tapi anggrek modal. Tapi, nah, yang banyak orang nggak tahu Mas, atau mitos nih Mas. Di dunia anggrek, atau di tanaman hias lah, tapi terutama anggrek saya sering menemukan, itu banyak orang yang menyerah untuk tidak mau menanam anggrek, karena mereka merasa bahwa anggrek itu tanaman hias yang tanganan. Artinya tidak setiap orang itu bisa menanam. Bener nggak sih Mas? Enggak sih. Jadi sebenarnya anggrek itu tanaman yang sebetulnya gampang dan dia tingkat survive-nya tuh tanaman paling tinggi. Jadi ketika dia mau mati, dia berusaha hidup dengan cara dia mengeluarkan anakan di keki, namanya keki itu. Jadi di batang itu dia pasti berusaha untuk hidupnya dari situ. Terus kalau misalnya dibilang tanganan enggak juga sih, karena yang penting itu kita perlu memperhatikan sirkulasi udara aja dan cara tanam. Kebiasaan yang salah mungkin untuk para pemula itu biasanya menanam anggreknya itu dikubur. Jadi seluruh akarnya itu dikubur. Iya, sampai batang bawahnya itu terkubur. Itu sebetulnya salah. Yang betul itu dia tanamannya dia kalau bisa di atas potnya atau sejajar dengan potnya kayak gini. Oke, itu ya. Nah, kesalahan dasar yang lain nih saya sering temukan nih. Di anggrek saya ya, karena tetangga-tetangga pada tertarik dengan anggrek. Saya pulang itu malam, jadi kalau saya lihat setiap sore itu selalu basah gitu kan. Iya. Padahal itu jenis anggrek yang saya tahu dia tidak suka dengan air. Iya. Itu memang seperti itu Mas. Tidak boleh sembarangan untuk kemudian sering-sering menyiram gitu. Betul. Apalagi dia media yang menyimpan airnya terlalu lama. Itu apa? resikonya. Media apa misalnya yang menyimpan air lama itu nanti mungkin ada moss putih. Sphagnum moss. Itu dia menyimpan air lama. Jadi kalau misalnya pakai medianya sphagnum moss, itu kalau mau nyiram paling tidak ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau kondisinya panas ya mungkin bisa dipercepat sedikit. Jadi justru malah ya, ini setahu saya, nanti coba mungkin benarkan Mas Riksi yang ahlinya ya. Ya, anggrek itu dia harus menyesuaikan dengan karakter anggrek itu ya, perlakuannya ya. Iya. Ada yang mungkin suka dengan air, ada yang enggak sama sekali gitu ya. Iya, betul. Jadi dari situ kita bisa ngelihat media tanam yang cocok buat anggrek itu apa. Nah, kalau dendro di sini itu sebagian besar medianya arang
atau malah tanpa media dengan digantung. Ya, jadi malah justru digantung. Dan ada juga, nah ini juga mungkin nanti bisa dikasih tips ya buat teman-teman yang nanam anggrek, yang anggreknya sakit, stres, mau mati, itu apa yang harus dilakukan? Karena di rumah Mas Riksi ini ada di bagian atap yang panas banget, yang itu justru jadi tempat penyembuh bagi anggrek-anggrek sakit. Bener nggak, Mas? Ya, untuk penyelamatan sih. Iya, nah gimana nanti caranya? Misalnya cara sederhana lah, tips buat Sobat Culture ketika dia memelihara anggrek, anggreknya itu sudah mungkin sekarat atau sakit, apa yang harus dilakukan? Kalau di kita itu dia, kalau misalnya medianya, anggreknya itu udah sekarat mungkin ada kemungkinan dia masih hidup, dia batangnya masih hijau, masih belum busuk gitu ya, bisa dipotong, nanti terus kita digantung, diangin-anginkan, terus ada treatment khusus mungkin bisa pakai B1 atau mycorrhiza itu bisa kayak gitu. Ya, itu cuma digantung aja, tanpa media. Tanpa media. Kalau ada medianya boleh ditempel dengan pakis atau kayu kayak gitu. Itu caranya biar dia kembali sehat. Memacu untuk keluar keki untuk tanaman yang sekarat atau tunas kayak gitu. Memunculkan anakan baru yang itu yang harapannya nanti jadi sehat. Ya, jadi nanti jadi tanaman baru lagi yang lebih sehat kayak gitu. Mas Riksi, saya tertarik dengan pemuliaan yang dilakukan karena dari obrolan sebelumnya tadi itu kan ada 50 lebih ya. 56 kalau sementara ini. Anggrek yang di sertifikatkan ya? Ya, di Royal Horticulture Society. Di pusatnya di London. Di London ya, di Inggris. Nah, kita akan ngobrol Sobat Culture di satu greenhouse ya? Yang di sana ada koleksi-koleksinya yang nggak kalah mahal. Tapi kita ingin cari tahu karena ternyata setiap orang itu bisa memesan anggrek atas namanya ya. Ke Mas Riksi ya. Tentu ada harganya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di greenhouse. Sobat Culture, kita sudah ada di greenhouse-nya Mas Riksi. Yang jelas kenapa alasannya digembok karena di sini banyak anggrek-anggrek istimewa. Ditunjukkan ada satu jenis ya, ini Dendrobium jaguar ya Mas ya? Jaguar, Dendrobium jaguar. Jadi yang salah satu jadi indukanku yang ini. Yang jadi indukan dari anggrek-anggreknya Mas Riksi di sini, yang dia memberikan gen gelap ya? Iya, gelap. Gen gelap, segini berapa Mas? Yang ini segini 3,5. 3,5 juta. Masih tinggi dari UMR Jogja. Kemudian tadi saya dibujuk ya untuk membawa pulang. Beli ya maksudnya ya. Sorry. Ini karena belum diregister. Iya Mas ya? Iya belum. Ini hasil silangan apa sama Jaguar Silang Advanced Delight. Jaguar Silang Advanced Delight. Ya itulah. Saya gelap semua. Ya, ini hasilnya gelap dan keriting. Ya. Ada list-list kayak kuning itu nggak? Ada. Ini bisa saya kasih nama anggrek Dendrobium Agung ganteng sekali, itu juga bisa. Bisa Mas ya? Bisa Bang. Bisa. Jadi harganya berapa Mas? Kalau ada orang nih misalnya, Mas aku pengen pesen anggrek hasil silangan yang dikasih namaku atau dikasih anakku atau dikasih nama istriku. Ya paling murah mungkin 2,5 kali ya paling murah. 2,5 juta? Paling murah. Paling mahal? Paling mahal ya bisa 7,5 sampai 10 tergantung bunganya lah. Tergantung bunganya. Nah ini fungsi greenhouse ini apa nih? Di sini sih gunanya buat seleksi ya. Beberapa untuk seleksi, beberapa juga untuk kalau ada greenhouse itu rata-rata dia tanamannya lebih aman dari hama dan penyakit. Oke, lebih aman. Nah ini setelah diseleksi nanti baru dilempar ke pasar. Iya, yang ini untuk dilempar ke pasar tadi yang di sini. Apa sih alasannya dengan kemudian nyilang sendiri gitu loh? Ya, kan itu waktunya tadi lama banget. Ya basicnya kan dulu kuliahnya pemulihan tanaman, masa nggak menghasilkan apapun. Gitu ya, iya, memanfaatkannya itu ya. Iya. Ya, jadi ini nilainya di greenhouse ini setara Honda Jazz? Ada ya? Ada. Nah, itu bagaimana kemudian proses tadi ya menyilang ya, kemudian itu kan menghasilkan jenis baru ya? Iya jenis baru, jadi hibrida baru. Nah mungkin Sobat Culture pengen perlu tahu nih,
apa sih di dalam dunia anggrek itu silang menyilang itu bagaimana caranya dan apa istimewanya itu loh? Kalau yang paling penting itu sebenarnya paling utama awal itu dia seleksi induk. Seleksi induk. Jadi misal satu anggrek itu dia namanya misal tadi Dendrobium nirbaya misalnya. Nah tetap nanti kita seleksi dulu. Kalau mau dijadikan induk lagi. Dia mau karakter apa yang kita ambil dari Dendrobium nirbaya itu. Kan kadang ada yang bunganya nirbaya itu kan hitam. Ada yang hitam banget, ada yang agak kecoklatan mungkin nanti keluarnya mungkin ada variasi seperti itu. Nah kita yang ambil yang varian yang terbaik. Nanti terus jadikan induk. Disilang dengan yang induk lain yang juga sudah diseleksi kayak gitu. Hasilnya harapannya adalah jauh lebih baik daripada jauh lebih induknya. baik. Ya. Nah prosesnya itu ada di greenhouse ini ya. Artinya kalau indukan itu yang nggak masuk kriteria, ya sudah bisa dihilangkan ya. Iya bisa. Karena dia gennya mungkin belum kuat ya atau tidak masuk kriteria untuk jadikan indukan kemungkinan kayak gitu. Nah kalau sudah kemudian bedanya anggrek yang tidak terregister dan yang kemudian terregister. Harganya atau apanya? Ya semuanya. Artinya ini nih misalnya ya, kalau ini kemudian dijual nih di luar negeri walaupun ekspor anggrek itu masih sulit ya katanya. Ya sulit. Nah itu ya apakah di dunia itu bisa ada jenis yang sama gitu kan? Hasil silangannya kan, induknya kan artinya itu kan udah tercatat di sana kan, di London itu kan? Ya kemungkinan untuk ada dijual berikan misal penyilang lain pun juga ada. Jadi kan kita kadang punya indukan yang mungkin penyilang-penyilang lain, pemulihan-pemulihan lain itu juga pemulihan juga punya kayak gitu. Cuman kadang kan yang membedakan itu kan variasi bunga indukannya. Indukan yang dipakai itu kan belum tentu sama. Jadi variasi bunganya misal di sini dia lebih keriting, misal kayak gitu. Terus si penyilang lain mungkin bunganya belum terlalu keriting. Itu juga jadi pengaruh sih. Oke. Sobat Culture, jadi ini ada jenis-jenis yang mungkin dikenalkan buat Sobat Culture, jenis-jenis silangan yang dihasilkan. Ini salah satunya ini. Dendrobium Mataram ini yang pertama kali ku register ini. Kebetulan lagi berbunga. Lagi berbunga ya. Sobat Culture, ini ya bunganya itu ungu-ungu. Ini Dendrobium Mataram. Iya Mataram. Ini yang pertama kali. Pertama kali yang ku register itu. Ya, apalagi nih? Yang udah register itu. Ini sedang berbunga Sarifan juga. Loren. Itu nama anak dari temanku. Sarifan Loren. Noren. Iya. Ada lagi nggak Mas? Ada lagi? Terus yang berbunga baru mau mekar sih. Yang belum berbunga tapi menurut jenengan itu hasilnya kan sangat istimewa. Ada nggak? Menurutku ini tadi Jaguar Advance Select ini ya. Iya. Ini ya. Iya. Dia dari tadi itu bujuk saya untuk membeli ini kan. Masalahnya ini tanggal tua. Kan. Nah terakhir kalau ada orang mau membeli anggrek ya kelas koleksi lah. Yang dia lakukan pertama kali itu apa Mas? Karena tadi itu jenengan aja udah ada pengalaman pernah 50% koleksinya mati ya? Iya. Nah bagaimana dengan orang yang awam mau nyoba-nyoba yang kelas-kelas seperti ini? Kalau itu tuh yang penting dia perawatannya sih. Perawatannya tuh yang tidak perlu neko-neko malahan. Tidak usah terlalu sering nyiram. Dilihat medianya itu dia masih basah atau enggak. Jadi kalau dia medianya masih basah ya sudah nggak usah disiram. Misal 3 hari dia masih basah, nggak usah disiram. Tapi kalau dia udah mulai kering, itu baru disiram. Terus pemupukan mau pakai pupuk apa aja boleh. Tapi kalau di sini dia cuman pakai yang organik, yang mycorrhiza itu aja. Organik? Ya. Nggak pakai yang macam-macam kan? Ya, kalau di sini ya kayak gitu. Terus kalau misal ada hama atau penyakit, ya misalnya ketika kena jamur atau bakteri ya diaplikasikan pestisidanya. Gitu aja. Iya. Kalau saya itu tiap malam ini Mas, patroli pakai timun itu loh Mas. Iya. Ini siput ya? Siput. Ya sekarang lagi musim siput dan bekicot. Kalau basah biasanya gitu. Basah itu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu justru perhatian. Kalau saya sih patokannya karena saya juga bukan orang yang ribet ya. Yang penting kena angin. Iya, yang gitu kan. paling utama itu kan faktor sebenarnya kan sirkulasi udara. Iya. Akar anggrek itu dia kalau misalnya sirkulasi udaranya bagus, dia penyerapan nutrisi di uap air sama di udara itu dia bagus. Iya, saya tak gantung di pohon, terus udah atasnya ada bawahnya ada kolam, udah kadang saya nggak perlu nyiram. Itu bagus. Karena dia udah ada penguapan. Iya, dari bagus itu dari sini. Jadi karena saya bukan orang yang ribet. Oke, ada tips lain nggak Mas untuk orang pemula ini yang mau bertanam anggrek? Apa ya tipsnya?
Ya mungkin ini sih tadi cari mungkin ya kalau misalnya untuk memang koleksian ya harus tahu bunganya dulu tetap kalau mau yang untuk kelas koleksi ya. Untuk dijadikan koleksi tetap harus ngelihat bunga dulu. Oke, Sobat Culture, sebenarnya ada banyak yang ingin saya obrolkan tentang anggrek karena jarang sekali saya ketemu dengan Mas Riksi gitu kan. Tapi lain waktu kita akan sambung lagi karena ada banyak hal sebenarnya soal anggrek yang bisa kita bahas ya. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.